Di video sebelumnya kita diperlihatkan Arthur yang terpaksa mengantar sosok Chewie Up ke negerinya. Selama di perjalanan Arthur merasakan gimana rasanya memiliki adik. Arthur juga merasakan bagaimana seharusnya sikap seorang bocil. Namun apa yang terjadi ketika sampai di negeri Elf? Arthur malah ditangkap sebagai ancaman. Itu karena bangsa manusia dimusuhi oleh bangsa Elf. Lantas seperti apakah kisah selanjutnya? Mari kita langsung gaskan saja. Ya, di sana Arthur merasa dijebak dan lengah karena Tessia waktu itu terlihat polos dan Arthur mempercayainya begitu saja. Padahal di dunia sebelumnya Arthur tidak mengenal kata teman dan dia selalu membunuh tanpa pandang bulunya. Dan saat ini Arthur malah terlena dengan pertemanan hingga akan dieksekusi oleh para pasukan Elf. Pada akhirnya Tessia pun menghentikan tindakan para Elf yang akan membunuh Arthur. Namun karena para prajurit Elf menganggap Arthur adalah manusia yang berbahaya yang pura-pura menolong dan mencuci otak Tessia, mereka tidak menggubris Tessia dan tetap akan menghabisi Arthur. Lalu tiba-tiba muncul sebuah cahaya yang ternyata sang kakek sakti datang untuk menghentikan tindakan para pasukan Elf yang akan menghabisi Arthur. Ya, sang kakek di sini adalah raja terdahulu kerajaan Elenoir yang bernama Pirion Eralit. Walaupun Pirion tahu bahwa Arthur adalah manusia barbar, tapi karena Arthur sudah menjaga cucunya yang merupakan tuan putri dari kerajaan Elenoir, sang kakek pun memberikan kesempatan Arthur untuk hidup. Jelas Arthur merasa sangat terkejut saat mengetahui bahwa Tessia adalah seorang putri kerajaan. Pantas saja para pasukan Elf sangat mencurigai Arthur. Lalu tak lama dari itu orang tua Tessia muncul. Dengan kata lain mereka adalah raja dan ratu dari kerajaan Elenoir yang sekarang. Sang raja yang melihat ada manusia di antara mereka lantas menyuruh para prajurit untuk menangkapnya. Namun segera dihentikan oleh sang kakek Pirion. Sang kakek menjelaskan kepada sang raja bahwa dia yang menyuruh agar Arthur tidak ditangkap. Karena Arthur adalah sosok yang menolong Tessia bahkan mengantarkannya sampai di tempat ini. Makanya mereka tidak bisa membunuhnya begitu saja. Tessia juga berpesan agar mereka tidak berbuat kasar kepada Arthur karena Arthur sudah menyelamatkan nyawanya dan meminta kepada orang tuanya agar Arthur dibawa ke istana dan dilayani dengan sangat baik di istana. Ya, karena Tessia yang meminta, sang raja pun tidak bisa berbuat apa-apa dan menuruti keinginan Tessia untuk membawa Arthur ke istana. Dan mereka pun meminta Arthur untuk menceritakan kejadian yang menimpa Tessia di istana. Namun sang kakek melihat ada sesuatu kekuatan misterius di dalam diri Arthur yang membuatnya penasaran. Lalu Arthur pun dibawa Tessia menuju istana. Arthur merasa takjub melihat negeri para Elf yang sangat maju. Seperti yang Arthur baca di dalam buku, karena perang antara Elf dan manusia di masa lalu, sampai saat ini hubungan kedua belah pihak masih belum stabil. Arthur tidak menyangka pemandangan istimewa di negeri Elf bisa dia lihat langsung oleh kedua matanya. Lalu Arthur pun merasakan sakit di dadanya, entah apa itu dia tidak mengetahuinya. Para pelayan menyambut Tessia dengan hangat saat tiba di istana. Tessia pun menyuruh para pelayan untuk melayani Arthur dengan sangat baik karena Arthur yang sudah menyelamatkan nyawanya. Dan Tessia mengingatkan para pelayan untuk tidak khawatir karena Arthur bukan manusia jahat. Tapi sebelum itu Arthur mengajak Tessia untuk membicarakan apa yang telah terjadi pada mereka berdua kepada orang tua Tessia terlebih dahulu. Tampaklah Arthur diinterogasi oleh orang tua Tessia dan kakeknya. Nah, karena iba melihat pahlawannya berdiri sendiri, Tessia menyuruh Arthur untuk duduk dan menyuruh para pelayan untuk menghidangkan makanan dan teh. Kemudian sebelum itu orang tua Tessia mengenalkan dirinya dan sang kakek pada Arthur. Ayah Tessia adalah seorang raja dari kerajaan Elenoir bernama Alduin Eralit dan sang ibu bernama Meriel Eralit. Lalu sang kakek adalah raja terdahulu kerajaan Elenoir bernama Pirion Eralit. Lalu giliran Arthur mengenalkan dirinya bahwa Arthur adalah seorang anak kecil yang dilahirkan di kota sederhana yang berada di kerajaan Sapin. Arthur bukanlah seorang raja dan Arthur merasa seorang yang tak pantas berdiri di hadapan raja dari para Elf. Arthur pun merasa sangat tersanjung bisa mendapatkan kesempatan bertemu dengan sang Raja Elf. Walaupun Arthur dilahirkan di kota sederhana, tapi sang raja menilai bahwa sepertinya Arthur dibesarkan dan dirawat dengan baik oleh orang tuanya.
Nah, ketika sang raja meminta Arthur menjelaskan apa yang terjadi pada putrinya hingga bisa ditolong oleh Arthur, Arthur menjelaskannya dengan samar-samar. Arthur mengatakan bahwa dirinya terpisah dari keluarganya karena serangan para bandit. Hal itu memang bukan kebohongan, tapi tidak semuanya benar. Lalu saat Arthur menjelaskan pertemuannya dengan Thesia, keadaannya seketika berubah, di mana sang raja sangat marah saat mendengar penjelasan Arthur yang mengatakan bahwa Thesia diculik oleh manusia para penjual budak. Sang raja menganggap semua ras manusia kelakuannya barbar. Lantas Arthur menjelaskan bahwa penjual budak adalah profesi, bukan ras. Sang kakek yang mengetahui Arthur memiliki kekuatan mengujinya dengan menanyakan bagaimana Arthur yang seorang anak kecil bisa menyelamatkan Thesia. Apakah Arthur berunding dengan para penjual budak atau memohon pada mereka agar Thesia dilepaskan? Arthur menegaskan bahwa dia tidak melakukan keduanya. Arthur mengaku walaupun dirinya seorang anak kecil, tapi Arthur adalah seorang penyihir. Dengan kata lain, Arthur telah menghabisi para bandit tersebut. Namun salah satu pengawal, sebut saja Agus, tidak percaya dan menganggap Arthur sebagai pembohong yang ingin memanfaatkan momentum. Karena menurut mereka bocil seperti Arthur tidak mungkin membantai para bandit tersebut. Tapi sang kakek dan Thesia menghentikan tindakan lancang si Agus tersebut. Lalu Thesia menguatkan pengakuan Arthur bahwa memang benar dirinya diculik dan diselamatkan oleh Arthur. Sang raja pun akhirnya percaya memang Arthurlah yang menyelamatkan Thesia. Kemudian setelah itu Arthur meminta agar sang raja berkenan mengembalikannya kepada orang tuanya yang ada di Sapin. Sontak saja sang raja marah karena salah menanggapi. Lebih jelasnya sang raja menyangka Arthur ingin sang raja balas budi dengan mengantar Arthur sampai ke negeri Sapin. Sang raja mengatakan bahwa jelas-jelas dirinya membenci ras manusia yang barbar. Tapi Arthur bilang justru karena itulah Arthur tidak berpikir bahwa elf akan bertindak sama seperti ras barbar, yaitu manusia. Namun menurut sang raja, walaupun begitu, luka antara elf dan manusia itu bukan sesuatu yang bisa sembuh dengan mudah. Sontak Thesia langsung menatap sang ayah dengan mata bolotot yang membuat sang raja takut dan berjanji akan memulangkan Arthur. Aduh, ternyata kalah ya sama anak ciwi. Tapi sang raja juga mengatakan bahwa gerbang teleportasi yang terhubung ke kerajaan Sapin hanya bisa dipakai untuk pertemuan antara 3 ras setiap 7 tahun sekali. Selanjutnya gerbang itu akan terbuka dalam 5 tahun lagi. Akan tetapi dengan waktu selama itu sang raja pun tidak bisa membiarkan manusia ada di negerinya. Dan sang raja akan menugaskan prajuritnya untuk mengantarkan Arthur sampai ke negerinya besok pagi. Tiba-tiba Arthur merasakan sakit di dadanya lagi. Ketika sendirian, Arthur mencoba meringankan rasa sakitnya dengan mandi. Namun hal itu tidak berarti, yang ada rasa sakitnya malah semakin menjadi dan berharap Sylvia bisa menolongnya. Lalu setelah itu tampaklah Arthur berada di luar untuk menikmati udara segar dan merenung mencari tahu penyebab dari rasa sakitnya itu. Kemudian Arthur tak sengaja melihat kehangatan keluarga Thesia terlintas di benaknya yang mengkhawatirkan orang tuanya. Arthur membayangkan jika dirinya bertemu lagi dengan orang tuanya, apakah mereka akan tertawa dengan penuh kasih sayang sama seperti saat orang tua Thesia bertemu dengan Thesia. Thesia yang saat itu melihat Arthur lantas menghampirinya. Lalu Arthur bercerita kepada Thesia bahwa dirinya merasa tidak berguna karena tidak bisa melindungi keluarganya saat diserang oleh para bandit. Dan apakah mungkin orang tuanya akan merasa kesepian karena saat ini tidak ada Arthur di sisi mereka. Tiba-tiba Thesia mencubit pipi Arthur dan mengatakan pada Arthur bahwa sudah jelas orang tuanya akan merasa kesepian saat tidak ada dirinya bersama mereka. Karena Thesia merasakan hal yang sama, Thesia pun akan merasa kesepian karena Arthur akan segera pulang dan meninggalkannya. Tak lama muncul banyak serangga kicak-kicak yang sangat indah. Bersama dengan itu, Thesia menunjukkan sebuah bunga yang bernama Hotaru Bachi. Dan Thesia sangat menyukai bunga tersebut. Dan ternyata Arthur juga menyukainya. Tiba-tiba muncul serangan ke arah Thesia. Untung saja Arthur dengan sigap menahan serangan tersebut. Dan ternyata orang yang menyerang adalah sang kakek. Lantas Arthur memarahi sang kakek yang tega mencoba membunuh cucunya sendiri. Tapi ternyata serangan itu hanya tipuan belaka, karena sang kakek menyerang Thesia hanya dengan serangga menyala. Dan itu jelas tidak akan membahayakan Thesia. Serangan sang kakek itu hanya untuk menguji kemampuan Arthur dalam bertahan dan melakukan serangan dengan cepat. Untuk memastikan bahwa memang benar Arthur yang bertarung melawan penjual budak saat menyelamatkan Thesia, dan alasan lainnya karena sang kakek sudah lama tak bertemu dengan seseorang yang menarik seperti Arthur.
Lalu sang kakek pun memberikan Arthur pedang kayu dan mengajak Arthur untuk bertarung dengannya. Sontak saja tanpa ragu Arthur menyerang sang kakek dengan sangat cepat. Lalu tiba-tiba pedang yang dipakai Arthur terlepas dan hampir mengenai Tessia. Namun Arthur dengan cepat mematahkan pedang itu dengan mananya. Lalu pada saat sang kakek balik menyerang Arthur, entah kenapa yang dia ingat hanyalah mata makhluk buas yang bertarung di arena. Dan bertarung hanya menggunakan insting. Lalu dengan pemikiran Arthur yang siap mati dan bersiap untuk membunuh, Arthur akhirnya bisa memukul jidat sang kakek. Alhasil skor menjadi 1-0. Sontak saja sang kakek jadi lebih semangat ingin lanjut ke ronde 2. Tapi tiba-tiba Tessia mencubit si kakek dengan tenaga dalam agar si kakek berhenti menjaili Arthur. Ya, Arthur merasa bangga karena si kakek tertarik padanya. Dan oleh karena itu, si kakek meminta agar Arthur menjadi muridnya. Ya, walaupun Arthur tertarik dengan tawaran tersebut, tapi Arthur tidak mungkin tetap di sana dan harus pulang untuk mengabari keadaannya kepada orang tuanya. Lalu si kakek menawarkan kepada Arthur bahwa ada cara untuk memberitahu orang tuanya tentang keadaannya. Dan tiba-tiba Arthur merasakan rasa sakitnya lagi di dadanya. Setelah itu si kakek mengatakan jika Arthur menolak untuk jadi muridnya, maka Arthur akan mati. Si kakek juga sudah menduga bahwa Arthur menerima tekad dari Beast. Waktu pun terus berlalu. Tampaklah Arthur semakin kesakitan hingga terbawa ke dalam mimpinya. Lalu saat dia berhasil menghempaskan rasa sakitnya itu, tiba-tiba muncul sesosok monster di hadapannya. Arthur menduga mungkin monster tersebut adalah sumber dari rasa cemasnya selama ini atau sumber dari rasa tanggung jawab. Lalu ketika terbangun, Tessia sudah berada di atas Arthur. Di situ Tessia menanyakan tentang keseriusan Arthur untuk tinggal di Elenoir. Namun Arthur menjawabnya secara tidak pasti. Ketika Arthur memanggil Tessia Tuan Putri, Tessia langsung mencubit Arthur dengan tenaga dalam. Karena Tessia ingin Arthur memanggilnya dengan nama saja. Aduh, si Tessia ya ini ya jadi tukang cubit. Bang, gue mau dicubit, Bang. Sini. Bang. Sakit, Bang. Udah, Bang. Apaan sih? Lebay banget tuh. Kemudian tampaklah sang kakek akan membawa Arthur menemui nenek peramal. Tapi sang Raja Alduin dan istrinya melarang Arthur untuk tinggal lama-lama di Elenoir karena adanya manusia di negeri mereka termasuk menyalahi tradisi. Si kakek hanya menjawab bahwa dirinya menyukai Arthur dan hanya itu alasan si kakek menahan Arthur untuk tetap tinggal lebih lama di sana. Singkat cerita, mereka bertiga sudah berada di perjalanan. Si kakek memberitahu Arthur bahwa Tessia sangat penasaran dengan masa depan Arthur. Si kakek juga memberitahu Arthur bahwa Tessia tidak hanya pewaris tunggal kerajaan negeri Elenoir. Tessia dibesarkan di lingkungan yang membuatnya kesepian, dari orang dewasa sampai anak-anak. Tessia sangat sering dibuat terluka oleh pertemanan yang dangkal. Akibatnya Tessia membuat dinding batasan dan mulai menjaga jarak dengan orang-orang sekitar. Tapi semenjak bersama Arthur, Tessia selalu tertawa. Makanya si kakek berterima kasih kepada Arthur atas hal tersebut. Ya, melihat si kakek berterima kasih kepadanya, Arthur menilai bahwa si kakek merupakan orang yang baik dan dia pun mulai yakin untuk mempercayainya. Sampailah mereka di kediaman si nenek peramal. Si kakek yang merupakan raja sebelumnya punya teman yang membuatnya sampai datang ke rumahnya. Pastinya si nenek bukanlah orang biasa. Tapi cara mengetuk pintunya terlalu barbar. Lalu tak lama si nenek pun keluar dan mengatakan, "Dasar aki-aki nurus tunyung." Ya, nampaknya mereka sangat akrab atau bisa jadi si nenek peramal adalah mantan si kakek. Halah, gak usah sama segala lu. Nah, lalu si kakek mengenalkan si nenek pada Tessia dan Arthur bahwa si nenek itu adalah teman lamanya bernama Rinia Darcasan. Dia adalah seorang penyihir spesial, penyihir yang menggunakan selain dari 4 elemen yang ada. Mungkin bisa dikatakan sama seperti Alice, ibunya Arthur. Ya, karena nenek Rinia adalah seorang peramal, dia sudah tahu niat Arthur datang ke sana tanpa Arthur menyebutkannya. Si nenek Rinia juga bisa mengetahui bahwa Arthur adalah anak spesial, tapi ada bagian yang tidak bisa dilihat oleh si nenek dari diri Arthur. Akan tetapi walaupun begitu, si nenek masih bisa melihat masa lalu dan masa depan Arthur secara samar. Setelah itu Arthur langsung disuruh si nenek Rinia untuk melihat air yang berada di dalam gentong dan menyuruh Arthur untuk memfokuskan pikirannya dengan memikirkan tentang orang tuanya saja, kalau bisa sedetail mungkin. Kemudian Arthur pun mulai memejamkan kedua matanya dan mulai fokus memikirkan kedua orang tuanya. Dari mulai memikirkan sang ibu yang mempunyai rambut merah gelap berkilauan dan kulitnya yang berwarna kecoklatan, dan sang ibu orangnya sangat lembut dan hangat.
Lalu Arthur memikirkan sang ayah yang mempunyai mata berwarna biru. Di rumah si ayah selalu bersikap santai, tapi di luar sang ayah adalah prajurit dan pemimpin yang berkarisma layaknya Maung. Nampaklah Arthur mulai bisa melihat kedua orang tuanya saat membuka matanya. Dan tampaklah orang tua Arthur sedang makan sayur lodeh favorit si ayah dan Arthur. Kebetulan juga hari ini adalah hari ulang tahun Arthur. Di saat itu sang ibu pun jadi teringat di mana saat mereka diserang bandit yang membuat mereka berpisah dengan Arthur. Sang ayah begitu menyesali perkataannya waktu itu, di mana dia bilang kepada Arthur untuk melindungi sang ibu dan adiknya yang masih dalam perut si ibu. Seandainya sang ayah tidak bilang seperti itu, mungkin Arthur masih bisa diselamatkan. Kala itu sang ayah kalang kabut hingga mabuk parah karena tak rela Arthur menghilang untuk selamanya. Kesedihan itu pun dirasakan oleh sang ibu, bahkan oleh semua anggota parti. Untuk keselamatan sang bayi, sang ayah dan sang ibu ditempatkan di tempat yang aman dengan sebuah rumah yang nyaman. Namun rasanya hampa tanpa kehadiran Arthur tercinta. Lalu tiba-tiba mereka berdua dikagetkan oleh suara Arthur yang mengabari mereka bahwa Arthur masih hidup dan dalam keadaan baik-baik saja. Arthur mengabarkan kepada orang tuanya bahwa dirinya sekarang berada di negeri para elf kerajaan Elenoir. Arthur bisa menghubungi mereka menggunakan sihir spesial. Arthur bilang sebenarnya dia ingin segera cepat pulang dan menemui orang tuanya itu, tapi tidak bisa karena tubuhnya sedang sakit dan membutuhkan pengobatan. Arthur mengingatkan pada orang tuanya untuk tidak perlu khawatir karena itu bukan sesuatu yang gawat. Dan setelah sembuh, Arthur pasti akan kembali pulang. Arthur juga memohon kepada orang tuanya agar tidak menyalahkan diri sendiri atas apa yang terjadi. Arthur juga akan melakukan hal yang sama jika dia menjadi orang tua. Sambil menangis, Arthur bilang bahwa dirinya sangat menyayangi kedua orang tuanya. Alice dan Reynold pun sebagai orang tua merasa sangat bahagia karena mengetahui bahwa Arthur masih hidup dan dalam keadaan baik-baik saja. Nah, setelah mengetahui ayah dan ibunya baik-baik saja, sekarang tekad Arthur jadi semakin bulat, di mana dia tidak akan lagi membuat orang tuanya mengalami hal yang seperti waktu itu, dan menegaskan kembali agar kakek Perion mengangkatnya menjadi muridnya. Waktu pun terus berlalu. Tampaklah Tessia dan orang tuanya sedang beradu argumen tentang Arthur. Sang raja ingin agar Arthur segera dipulangkan. Namun Tessia malah sebaliknya. Itu karena jika Arthur diperlakukan tidak baik dan diusir pulang, bangsa elf bakal dianggap sebagai makhluk yang tidak berperasaan. Lalu si kakek mengatakan agar sang raja memberitakan kepada masyarakat bahwa Arthur sekarang ada di bawah bimbingan kakek, dan si kakek akan bertanggung jawab jika nanti terjadi sesuatu. Dan akhirnya sang raja yang keras kepala itu pun luluh dan meminta maaf kepada Arthur atas sikapnya selama ini. Tuan Putri pun sama meminta maaf atas sikapnya kepada Arthur. Tapi tak cukup sampai di situ. Tessia meminta orang tuanya agar mengizinkan Tessia pergi keluar untuk mengajak Arthur berkeliling sekitar kota sebagai tebusan atas penyesalan orang tuanya kepada Arthur. Tampaklah Tessia dan Arthur berada di sebuah pasar di negeri para elf. Arthur pun merasa senang karena hal itu merupakan pengalaman pertamanya jalan-jalan di kota para elf. Lalu Tessia pun mengajak Arthur ke tempat yang menjual banyak cemilan manis dan buah-buahan karena tempatnya sedang viral di TokTok. Mereka mungkin akan kehabisan kalau tidak buru-buru sampai ke sana. Kemudian Tessia pun mengajak Arthur berlari dengan menarik tangannya agar segera sampai di tempat viral itu. Tiba-tiba Arthur ditubruk dari depan oleh seorang bocil anak bangsawan yang bernama Paris Esbar. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba Paris meledek Arthur dengan sebutan monkey dan mengatakan Elenoir bukan tempat untuk manusia. Ya, meski Arthur disukai oleh kakek Perion, semua para figuran di anime ini pun ikut-ikutan mengejek Arthur. Paris juga menyebutkan jika Tessia bermain dengan manusia, hal itu bisa melukai martabat Tessia sebagai tuan putri kerajaan, dan menyuruh Tessia menyerahkan pengawalannya kepada dirinya. Jelas Tessia menolaknya karena Tessia hanya pengennya sama Arthur. Entah kenapa di sini Arthur merasakan aura-aura licik seperti ingin menjahili para anak-anak Eblek. Lantas Arthur menyambut dan memuji Paris, namun dia sengaja mengucapkan nama yang salah. Jelas hal itu membuat Paris marah hingga mengajak Arthur untuk berduel. Tapi Tessia melarangnya dan mengingatkan Paris untuk berpikir kembali tindakannya itu karena Arthur adalah anak didik kakek Perion.
dan mengingatkan juga jika Paris kalah, maka reputasi kedudukannya sebagai anak pahlawan akan turun reputasinya. Tapi Paris tetap keras kepala dan kekeh mengajak Arthur untuk berduel. Alasannya karena dia diajarkan oleh ayahnya tentang harga diri yang tak boleh dilukai, anjay. Nah, karena saat ditantang Arthur hanya diam saja, Paris pun mengartikannya sebagai tanda telah menerima tantangannya. Sementara yang lain menjadi penonton dan Tessia diminta Paris untuk menjadi wasit. Setelah persiapan duel telah siap, pertarungan pun akhirnya dimulai. Paris yang polontong langsung nyerenteng duluan. Namun hanya dengan sekali jitak, Paris langsung tumbang dan tak sadarkan diri. Aduh, cuma gitu doang. Lantas Tessia pun langsung mengajak Arthur pergi. Tessia nampak ceria, senyum manisnya itu membuat Arthur paham artinya sebuah kesenangan. Dan sepertinya mulai muncul benih-benih cinta organik terhadap Tessia. Kemudian mereka pun melanjutkan menghabiskan waktu bersama-sama di kota tersebut. Kelihatannya Arthur sudah sangat tidak sabar untuk segera berlatih dengan kakek Pirion, karena yang bisa memutuskan masa depan adalah dirinya sendiri. Keesokan harinya tampaklah Arthur akan menjalani latihan di hari pertamanya. Si kakek menegaskan kembali kepada Arthur bahwa latihan dengan dirinya sangatlah keras. Dan si kakek juga mengatakan pelatihan untuk pengguna bis sama seperti menenggelamkan diri ke dalam aspal yang mendidih. Arthur memilih untuk berada di negeri para elf tanpa bantuan keluarganya. Untuk keseharian pun Arthur harus berusaha sekuat tenaga. Tapi akan terjadi perubahan besar jika Arthur bisa melalui semua itu. Si kakek juga menyarankan untuk sementara waktu Arthur tidak usah mempedulikan mana core-nya yang terasa sakit. この新しい世界では宇宙することにしよう。 Ya segitu dulu bro ceritanya. Gimana, seru nggak ceritanya? Jauh seru lah, masa enggak ya? Ya jadi wesi. Yang artinya lo para pemirsa yang budiman dan baik hati, jangan lupa like dan subscribe-nya ya, supaya Bang Utanya makin semangat untuk membuat konten-konten terbarunya. Pokoknya mas, setiap konten yang ditonton ambil baiknya, buang buruknya. Terima kasih telah menonton. Sayonara, goodbye. Ingat jangan lupa bahagia ya pemirsa. Sampai akhir, jangan lupa subscribe, like sebanyak-banyaknya. Apapun yang kalian tonton, ambil baiknya, buang buruknya. Terima kasih telah menonton. Sayonara, goodbye. Ingat jangan lupa bahagia kawan. Terima kasih juga buat kalian sudah mendukung channel Bang Ultra. Bang Ultra takkan pernah bisa seperti sekarang tanpa dukungan kalian. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. I love you all. Telah menonton. Sayonara, goodbye. Ingat jangan lupa bahagia kawan. Terima kasih juga buat kalian sudah mendukung channel Bang Ultra. Bang Ultra takkan pernah bisa seperti sekarang tanpa dukungan kalian. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. I love you all. I love you all. Terima kasih telah menonton. Sayonara, goodbye. Terima kasih. Terima kasih kalian yang telah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like sebanyak-banyaknya. Apapun yang kalian tonton, ambil baiknya, buang buruknya. Terima kasih telah menonton. Sayonara, goodbye. Ingat jangan lupa. Terima kasih telah menonton. Sayonara, goodbye.